Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mengatur waktu saya terlebih dahulu. Oke, diskusi saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tidak ada yang perlu disesali mengenai anggapan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen dalam dunia pendidikan. Ada karakterisasi yang tidak dijelaskan oleh tim pemerintah mengenai mahasiswa yang ada dalam status quo saat ini. Yang pertama, ada mahasiswa yang memang secara latar belakang finansial ada pada skala menengah dan hanya mampu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi standar atau perguruan tinggi negeri. Seperti ada pula mahasiswa yang dilatar belakangi dan didukung oleh orang tuanya yang menabung, mempersiapkan biaya serta menggunakan asuransi pendidikan untuk pendidikan anaknya karena orang tuanya sadar dan ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka muncullah keinginan dan desakan pada permintaan pasar terkait pendidikan, yang mana jika kita sambungkan dengan esensi pendidikan, pendidikan ini diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kapasitas individu, baik dari segi pengalaman serta ilmu yang mereka terima. Maka dari itu, hadirnya perguruan tinggi mahal atau perguruan tinggi swasta dengan taraf internasional dan semacamnya, itu hadir bukan semata-mata karena keinginan suatu sektor privat atau perusahaan swasta yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi ini dilihat melalui permintaan pasar dan harapan daripada orang tua yang menginginkan hal terbaik untuk anaknya. Dan membahas mengenai status quo yang ada pada dunia saat ini ialah sistem internasional. Kita harus menyoroti sistem internasional karena kita hidup di mana sistem internasional, sistem pemerintahan dari negara hingga sistem pemerintahan paling kecil, hingga di dalam perusahaan pun sekalipun, kita menganut sistem internasional yang berkiblat pada liberalisme dan secara sistem ekonomi sendiri kapitalisme, yang mana semakin besar input atau finansial atau dana yang dimasukkan kepada suatu ide atau suatu bentuk katakanlah pendidikan atau sektor sosial lainnya, maka semakin besar output yang dihasilkan dari sektor tersebut. Dan semakin baik pula output yang dihasilkan dari sektor tersebut. Dan hal ini menurut kami perlu diselebrasi oleh pemerintah. Mengapa? Karena dengan adanya perlombaan bahwasanya pada akhirnya para sektor swasta ini dan perguruan tinggi lainnya berlomba-lomba untuk meningkatkan prioritasnya, untuk memberikan yang terbaik terhadap konsumennya, ini juga turut mendorong menumbuhkan rasa persaingan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik di dunia pendidikan, juga mendorong kualitas pendidikan negara tersebut atau katakanlah Indonesia menjadi lebih bagus di taraf dunia. Seperti itu. Jadi ini perlu diselebrasi dan perlu didukung penuh oleh pemerintah. Dan bagaimana dengan manfaat yang diterima oleh mahasiswa? Tentunya mahasiswa yang bersungguh-sungguh memprioritaskan dirinya untuk masuk kepada sektor pendidikan terbaik, juga mereka akan menerima produk yang terbaik yang mana itu bisa membantu mereka membentuk diri mereka menjadi individu yang lebih siap dan lebih kuat untuk memasuki kehidupan yang nyata seperti masuk dunia kerja dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya engage dan saya bantah dari pernyataan pemerintah bahwasanya ketika individu-individu lulus dari perguruan tinggi dan memasuki dunia kerja, terdapat adanya privilege bahwa seseorang yang berasal dari perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi mewah dapat mudah diterima karena dilihat fasilitas yang dia terima semasa dia mengenyam pendidikan di perguruan tinggi mahal tersebut. Jadi perguruan tinggi mahal dengan fasilitas yang lebih lengkap dan lebih bagus itu lebih mahasiswa yang lebih mudah diterima di dunia kerja daripada mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi biasa. Dan ini saya bantah. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu ketika kita masuk ke dunia kerja, kapasitas seseorang lebih dinilai daripada fasilitas yang ia dapatkan di kampus. Contohnya seperti ini. Kurikulum vitae. Semua orang jika ingin masuk atau melamar kerja di dunia kerja atau di lapangan kerja
harus melampirkan kurikulum kita yang menjelaskan bahwa apa saja pencapaian dia, apa saja kemampuan dia, apa saja penghargaan yang sudah dia terima, apa saja pengalaman dia selama dia hidup, dan bukan malah menyantumkan fasilitas-fasilitas yang dia terima di perguruan tinggi. Seperti saya bersekolah di Universitas Fajar, lalu Universitas Fajar memiliki kolam renang, memiliki fasilitas panjat tebing, memiliki bioskop dan semacamnya, itu tidak masuk akal. Dan itu juga tidak akan dipertimbangkan oleh dunia kerja bersangkutan. Lalu berbicara tentang inovasi yang disampaikan oleh tim pemerintah bahwa inovasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau aksesibilitas untuk menarik mahasiswa kaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi mahasiswa, dan mereka juga membantah bahwa inovasi mungkin dilakukan jika kita tidak melulu berkiblat pada profit. Pada kenyataannya, seperti yang kita ketahui bahwa yang setelah saya jelaskan mengenai sistem kapitalisme di awal, sangat tidak realistis bahwasanya jika kita ingin membentuk inovasi sesuatu, mewujudkan ide yang besar, sesuatu yang lebih baik, tapi tidak ada modal atau tidak ada support dana finansial yang masuk untuk mendukung ide tersebut, tentu output yang dihasilkan pun tidak ada dan tidak bisa maksimal. Jadi profit di sini saya sangat menyayangkan bahwa profit di sini dianggap sebagai keuntungan semata-mata, bahwa pada kenyataannya profit ini digunakan untuk mendukung perwujudan ide tersebut supaya perguruan tinggi lebih baik, lebih bisa membantu mahasiswanya menjadi individu yang lebih berkualitas. Dan menurut saya tidak terbukti bahwa adanya ketimpangan dari perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi yang dikomersilkan, yang mana setiap orang tetap memiliki opsi untuk memilih dan mengakses pendidikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa perguruan tinggi negeri banyak yang baik, seperti banyak perguruan tinggi yang top di Indonesia maupun di dunia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan sebagainya. Dan para mahasiswa juga bisa mengajukan beasiswa untuk mengakses pendidikan tersebut. Dan menurut saya, sekali lagi, Dewan ini tidak perlu menyesalkan mengenai anggapan mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen dalam dunia pendidikan, karena terbukti tidak ada ketimpangan dan terbukti juga bahwa pendidikan swasta yang hadir saat ini diakibatkan oleh permintaan pasar serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta mendapatkan support bantuan untuk menjadikan anaknya atau setiap masyarakat menjadi individu yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.